Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab 1, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Terlebih dahulu mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang sejarah kebudayaan Islam, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Yang pertama, kita akan mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana, ya? Jadi masyarakat Arab itu sebelum adanya agama Islam itu bagaimana? Ayo kita lanjutkan. 1. Keadaan geografis Jazirah Arab, ya. Jadi kurang lebih dulu itu banyak di padang pasir, tandus dan lain sebagainya. Ya. Ini hanya gambar saja. Selanjutnya, ayo kita membaca, ya. Disimak baik-baik, jangan sampai melamun, ya. Kita baca bersama-sama. Jadi keadaan alam Jazirah Arab itu bagaimana? Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Di Makkah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Apa airnya? Yaitu air Zam-Zam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia pada waktu itu.
Lah wilayah Jazirah Arab lainnya adalah Yaman, wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Yang kedua, sekarang bangsa-bangsa Arab di Jazirah Arab itu apa saja? Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian. Bangsa yang besar, mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Arab Al-Aribah, ya, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab ini adalah al-musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Nah, selanjutnya kehidupan sosial masyarakat sebelum Islam. Nah, jadi sebelum Islam ini masyarakat Arab itu kehidupannya bagaimana sih? Ayo kita baca lagi. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ya, ketahanan fisiknya, kekuatan daya ingatnya, hormat akan harga diri dan martabatnya, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ya, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meminum khamr, arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kamu mungkin pernah mendengar, ya, atau membaca bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Kenapa disebut demikian? Karena masyarakat pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Tidak terdapat pemerintahan, ya, tidak adanya hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun temurun, ya. Jadi sebelum Islam, ya, mereka itu luar biasa, ya. Pokoknya
masih dalam zaman kebodohan gitu. Selanjutnya ini bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga ya. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani marga seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Jadi di Arab itu banyak marga, banyak kabilah, banyak suku. Lanjut. Lah berikut kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Pra itu sebelum Islam. Manakah yang menurut kamu baik untuk diteladani dan manakah yang menurut kamu harus dihindari? Kebiasaan buruk bangsa Arab. 1. Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Ya, itu kebiasaan buruknya, menyembah berhala dan lain sebagainya. 2. Percaya pada tahayul, percaya pada hantu. Yang ketiga, suka mabok, minum minuman keras ya. Maka kita tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh. Yang keempat, hidup boros, suka berfoya-foya. Yang kelima, suka bermain judi. 6. Suka membuat persembahan kepada patung berhala. 7. Suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Yang ke-8, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Ya, ini Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ke-9, suka berkelahi. Bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Tidak boleh. Kita tidak boleh berkelahi. Ya. Harus rukun, damai. Dengan kawan-kawan juga begitu. Ya. Selanjutnya adalah sekarang sifat baiknya bangsa Arab. Apa saja? Jadi ada sifat buruknya, ada sifat baiknya. 1. Dermawan. Ya. Dermawan, mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Jadi apabila seorang kedatangan tamu sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat kedermawanannya ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamu itu. Kalau di Arab sana ada tamu yang disembelih itu apa? Unta. Yang kedua, suka menepati janji. Bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar. Janji, kalau sudah berjanji pasti ditepati. 3. Memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. 4. Menjaga harga diri mereka, rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima, teguh pendiriannya. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Keenam, dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab orangnya jujur dan suka berkata benar. Orangnya jujur. Nah itu. Sekarang kita akan masuk budaya masyarakat sebelum Islam. Sekarang kita budaya. Tadi kan kebiasaan lah, sekarang budayanya.
Budaya masyarakat Arab sebelum Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra, bahasa Arab, khususnya syair Arab. Jadi menonjolnya di syair. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab, syair, merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajjaz. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair yang memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Jadi saking tingginya penyair itu, luar biasa sekali penghormatan. Lanjut. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Jadi dulu itu ada cerita, ada kisah. Namanya Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seseorang yang mulanya hidup miskin. Putra-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahi mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asya, seorang penyair ulung. Anak-anaknya itu dipuji-puji. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu, dan akhirnya kehidupannya menjadi baik. Dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putri-putrinya. Hanya gara-gara syair langsung berubah. Belum. Mereka mengadakan perlombaan bersyair, dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujian mereka, agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Artinya bahwa budaya orang Arab itu lebih senang, lebih cinta terhadap syair. Lah mutiara hikmahnya apa? Allah itu maha besar. Dahulu Arab hanya dikenal dengan tanah dan pegunungan yang gersang. Tetapi di lapisan bawah dan dalam tanah yang gersang itu, Allah melimpahkan banyak minyak bumi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kedua, sebagai teladan yang baik, bangsa Indonesia harus bersyukur oleh Allah diberikan tanah yang subur, kaya akan air,
sumber daya alam. Allah juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal, saling tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, dalam kehidupan dunia ini sandarkanlah segala sesuatu kepada Allah. Jangan menyembah dan memohon pertolongan kepada selainnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Ya, ini hikmahnya seperti itu. Gimana? Bisa difahami anak-anakku semua? Bisa ya. Nanti kalau tidak paham, nanti diputar ulang videonya ya, diulang-ulang terus sampai paham. Untuk di kegiatan di rumah ya, Bapak memberikan soal, ada 5 soal. 5 soal. 1, bagaimana keadaan alam Jazirah Arab? Keadaan alamnya yang tadi Bapak bacakan itu, menurut kalian bagaimana? Ya tidak harus sama dengan yang Bapak jelaskan, tidak. Menurut kalian itu bagaimana? Tidak usah panjang-panjang ya, yang kalian pahami saja. Yang kedua, tuliskan 5 wilayah Arab berdasarkan keadaan alamnya. Jadi wilayah Arab itu tuliskan 5 saja. Ketiga, tuliskan 3 bangsa besar pada Jazirah Arab sebelum datang Islam pada masa lampau. Yang tadi sudah Bapak bacakan tadi. Yang keempat, apa saja kebiasaan masyarakat Arab yang pantas dicontoh dan yang tidak pantas dicontoh. Jelaskan alasannya. 5, kebudayaan apa yang paling menonjol dari masyarakat Arab pra-Islam? Jelaskan ya. Dikumpulkan dengan wali kelas masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan video ini masih belum paham, boleh diulang-ulang ya, silakan diulang lagi sampai paham ya. Gitu. Ya, itu saja mungkin pada hari ini ya, pertemuan kita hari ini. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak seperti itu. Itu saja yang dapat Bapak kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.